Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malah alhamdulillah. Aku pengen cepat selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, kita coba menelaah materi yang akan kita bahas ini ya. Kita coba menelaah dari segi agama kita, itu agama Islam. Di perkuliahan teknik pengolahan limbah kali ini tentu kita ada kaitannya dengan kebersihan ya, tentang menjaga lingkungan. Pada surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa Allah ini menciptakan bumi ini dengan sangat baik, dengan sangat sempurna dan tanpa kekurangan sedikit pun. Tidak ada keretakan sedikit pun seperti mungkin hati teman-teman semua yang ada di sini ya. Nah, kita oleh Allah itu diberi perintah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi apa yang sudah Allah ciptakan ini kita diminta untuk memelihara. Jadi kita tidak boleh membuat kerusakan termasuk dengan menjaga kebersihan. Nah, pada perkuliahan teknologi pengolahan limbah ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan kita saat ini yang mulai banyak kerusakan di mana-mana dan salah satu faktornya adalah adanya limbah. Nah, di sini ibaratnya gini, saat ini ya jangankan bumi, kita ini beli motor gitu ya, kita beli motor, orang yang menciptakan motor itu tidak sembarangan bikin ban, bikin knalpot, bikin saddle, bikin stang, itu nggak sembarangan. Tapi apa coba yang dilakukan oleh orang-orang teman-teman kita lah, kayaknya kalau kalian nggak mungkin lah memodifikasi motor sampai ekstrim gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang, ban diganti yang lebih tipis, saddle atau jok ya, joknya diganti yang dia jengking sekali sampai mau sujud gitu ya, mau motor atau mau sholat, saking bungkuknya kayak gitu. Terus stangnya ditinggikan, jadi malah kayak apa, mau nari gitu ya. Belum lagi knalpot, sekarang luar biasa. Knalpot itu, kalau di tempat saya luar biasa ya, suaranya kenceng, padahal motornya itu nggak kenceng kayaknya. Suaranya aja yang kenceng, jadi lama banget. Tak kira itu orang itu ngebar-ngebar knalpot di tempat saya. Ternyata dia suaranya, motornya itu keras, lewatnya jalannya lama, jadi kedengarannya itu lama banget. Dan mereka ini ya contoh sederhana membuat kerusakan ya seperti itu ya. Sudah dibuat bagus-bagus, sudah dibuat dengan sesempurna mungkin, nggak mungkin kan menjual motor orang yang produsennya itu tanpa riset, itu risetnya bisa puluhan tahun itu. Sampai di sini hitungan jam udah berubah, knalpotnya diganti, bannya diganti. Padahal penelitiannya memakan biaya bisa miliaran triliunan untuk membuat satu motor. Nah, dari contoh kecil tadi, mari kita bersama-sama yuk untuk saling mengingatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, berbicara mengenai koagulasi, seperti di judul tadi ya, kita hari ini akan berdiskusi mengenai koagulasi. Tapi sebelum ke sana, kenapa sih kita perlu membersihkan atau membuat air itu jernih gitu ya? Jadi clarify untuk menjernihkan air gitu. Jadi koagulasi, tema yang kita diskusikan hari ini, koagulasi, dan nanti di pertemuan berikutnya tentang flokulasi ya, itu akan berkaitan erat dengan limbah-limbah yang ada di air gitu. Limbah cair, limbah-limbah yang ada di air. Nah, kenapa kita perlu menjernihkan air? Kenapa kita perlu membersihkan air? Yang pertama adalah tentu karena tentang keindahan. Tentu teman-teman akan lebih nyaman kan ya kalau bisa lihat air jernih daripada air yang enggak jernih. Air yang enggak jernih itu apa ya? Air selokan misalnya. Tapi ada kok sekarang di Jogja air selokan yang jernih ya. Saya lihat di YouTube waktu itu, coba nanti cari. Mau ada ikannya, air selokan tapi jernih. Nah, kan lebih enak teman-teman akan melihat air yang jernih dibandingkan air yang kotor. Yang kedua tentang kesehatan. Jelas air yang jernih, air yang bersih itu kan jauh lebih sehat dan lebih aman buat manusia.
Nah, biasanya partikel yang membuat air itu tidak jernih adalah koloid. Koloid ini dia bisa merubah warna dan bisa membuat air itu menjadi keruh. Di sini jelas dia akan merubah keindahan dari seseorang, keindahan dari ketika kita melihat air gitu ya. Misal teman-teman yang cewek-cewek nih ya, udah macak, udah lipstikan, udah pakai apa Garnier, yang cowok-cowok juga sudah pakai pomade, udah pakai macam-macam gitu. Sampai jalan ada truk pasir gitu, teman-teman kesuntaan pasir atau ketuangan pasir, yuk, gitu kan. Bubar, udah nggak estetik lagi kan. Sama, air juga kayak gitu, bubar gitu ya. Kayak kalian kalau kena debu kebanyakan. Nah, mengenai kesehatan, jangan dilupakan bahwa mikrobia itu bisa menjadi koloid juga. Oh ya, koloid itu campuran dari dua bahan, tetapi mereka perbedaan ukurannya itu besar gitu ya, koloid. Nah, mikrobia ini juga termasuk koloid kalau di dalam air. Dan dia juga bisa mengubah warna dan kekeruhan dari air. Untuk definisi koagulasi sendiri adalah destabilisasi atau membuat kestabilan sesuatu gitu ya, itu terganggu, mengubah kestabilan gitu. Apa yang diubah kestabilannya adalah koloid tadi, dengan penambahan bahan-bahan kimia yang menetralkan muatan negatif. Nah, ini pengertiannya cukup panjang ya, sepanjang jalan kenangan ini. Jadi koagulasi itu proses untuk mengganggu keseimbangan dari koloid dengan menambahkan bahan kimia untuk menetralkan muatan negatif. Bahan kimia yang biasa digunakan itu atau bahan-bahan yang digunakan untuk koagulasi itu disebut koagulan. Nah, bahan-bahan kimia yang biasa digunakan sebagai koagulan itu biasanya adalah bahan-bahan yang memiliki kation itu tinggi gitu ya. Contohnya aluminium, barium, dan lain-lain. Nah, karena tadi menggunakan bahan-bahan kimia, maka proses koagulasi ini sendiri secara harfiah adalah proses kimiawi. Nah, lalu tujuannya apa sih koagulasi? Kenapa harus mengganggu koloid? Kan koloid nggak dosa apa-apa. Koloid itu kan dia nggak tahu menau. Nah, ini. Jadi, kenapa kita harus menghilangkan koloid dari air gitu ya? Yang pertama, jelas, ini untuk air-air yang untuk diminum, potable water. Jadi dia adalah air-air yang bisa diminum. Itu untuk kesehatan, untuk keindahan, estetik, dan ekonomi. Kesehatan tadi sudah kita bahas ya, bahwa bakteri-bakteri yang merupakan patogen itu juga bisa menjadi koloid di dalam air. Keindahan jelas, kita nggak mau kan minum air kolam lele gitu kan. Ya dari warnanya aja nggak mau, apalagi dari rasanya saya juga nggak pernah. Nanti kalau mau coba bisa sharing nanti ya, rasanya air kolam lele seperti apa. Apakah seperti apa itu teh tarik atau yang lain, nanti bisa cerita, bisa sharing. Lalu jelas ekonomi. Untuk air minum dari rasa pahit aja, yang rasanya nggak enak aja nggak laku, apalagi ini yang warnanya air mineral, dijual air mineral berwarna. Wah, berwarna. Aneh nanti ya, apalagi warnanya meragukan, ini coffee mix atau apa gitu. Malah meragukan. Nah, kita perlu memahami juga bahwa koloid itu dia ukurannya kecil ya. Jadi dia mudah sekali terombang-ambing ketika di air. Dan akibatnya dia bergeraknya bisa kemana saja, tidak beraturan, tidak ada keseragaman gerakan dari si koloid ini. Dan si koloid ini dia sangat stabil, dalam artian dia akan tetap seperti itu, stabil, akan melayang-layang dan memberikan kekeruhan, memberikan warna pada air. Nah, ketika kita berbicara tentang partikel, ada partikel besar dan partikel kecil. Koloid itu partikel-partikel yang kecil. Dibandingkan dengan partikel yang kecil tadi, kalau partikel besar itu akan mudah dihilangkan dengan pengendapan ya, kita endapkan. Karena berat, partikel-partikel yang besar itu berat. Jadi sudah, biarkan partikel besar saja, kalian nggak kuat ini. Jadi ini partikel-partikel besar, biasanya ukuran besar, itu berat ya, seperti saya ini besar. Jadi berat, ini sudah normal sesuai dengan pelajaran hari ini, yang besar itu berat. Nah,
Di sini ketika kita berbicara mengenai penjernihan air, untuk partikel besar itu dia mudah bisa diendapkan dengan sesuai dengan beratnya ya, karena berat dia bisa mengendap dan tinggal membersihkan dasar tangkinya, dasar tempat penampungannya. Nah, kalau koloid, partikel-partikel koloid itu dia karena saking kecilnya, karena dia itu ringan, dia tidak bisa atau lebih tepatnya susah gitu ya, untuk diendapkan. Jadi ketika kita menenggelamkan bola atau kelereng gitu kan cepat blek gitu ya, menenggelamkan ke ember gitu. Tapi ketika kita ingin menenggelamkan plastik, itu agak susah. Jadi tekanan dari atas tuh kurang gitu, tekanan yang ada di cairan itu kurang untuk bisa menenggelamkan. Nah, dalam proses koagulasi itu kita memanfaatkan bahwa partikel-partikel di dalam air, termasuk koloid tadi, itu secara alami muatannya adalah negatif. Nah, ketika semua partikel itu bermuatan negatif, seperti kalau teman-teman belajar dulu magnet gitu ya, kutub negatif ketemu kutub negatif, dia kan akan tolak menolak. Nah ini cowok dengan cowok, misal siapa gitu ya, itu juga akan tolak menolak, nggak mungkin dia suka sama suka gitu ya. Nah, sini sama, dia muatannya negatif dan negatif, akibatnya mereka saling tolak menolak dan bergerak terus. Karena koloid tidak cuma satu atau dua, ada banyak sekali di dalam air. Jadi dia akan tersuspensi terus-menerus di dalam air. Dia tidak akan, kalau dia tarik menarik malah bisa menggumpal kan. Tapi ini enggak, ini tolak menolak. Jadi dia gerak terus di sana. Bahan kimia itu bisa mengurangi jumlah koloid tadi. Bahan-bahan kimia bisa mengurangi jumlah koloid dengan mengganggu muatan negatif tadi. Jadi muatan negatifnya tadi dikurangi. Akibatnya apa? Dia gaya tolak menolaknya dia berkurang. Akibatnya dia bisa diam gitu ya. Ketika dia bisa diam, dia lebih mudah untuk disedimentasi. Dia lebih mudah untuk diendapkan. Nah, koloid itu memiliki permukaan yang bermuatan negatif. Gaya elektrostatik, wah ini ada gaya lagi ya, bukan gaya Ultraman atau gaya kupu-kupu, ini gaya elektrostatik. Mungkin nanti teman-teman bisa lah tiktokan menggunakan gaya elektrostatik ini ya. Gaya elektrostatik akibat mereka ini bermuatan negatif, saling tolak-menolak tadi, itu mencegah mereka untuk menggumpal. Nah, kalau bayangkan partikel-partikel kecil tadi itu negatif dan positif, itu bisa tarik-menarik kan, ya seperti dirimu dan dia, dirimu dan dirinya gitu ya, tarik-menarik, atau malah sudah tidak tarik-menarik, tapi kita yang tarik-menarik aja lah. Gaya elektrostatik pada yang terjadi antar koloid itu membuat si koloid tadi menjadi tolak-menolak. Akibatnya tadi ada Brownian motion, itu gerakan yang tidak terkendali, gerakan yang tidak terarah gitu ya. Sehingga si koloid itu tetap tersuspensi, dia tidak diam dan mengendap, itu enggak. Nah, karena keadaan ini tadi, koloid itu sangat stabil, sehingga akan sangat susah untuk mengendapkan hanya dengan memanfaatkan gravitasi. Padahal koloid itu memiliki permukaan yang luasnya. Untuk per volume partikelnya dia luas, permukaannya itu besar. Nah, karena permukaannya luas, koloid itu dia cenderung untuk menyerap menyerap beberapa substansi-substansi yang lain, seperti molekul air dan ion. Ionnya dari mana? Ionnya berasal dari air-air di sekelilingnya. Nah, permukaan dari koloid tadi itu cenderung untuk mendapatkan muatan elektrostatik tadi selama atau dari ionisasi permukaan si koloid tadi dan penyerapan ion dari sekelilingnya. Jadi muatan tadi itu karena si muatan negatif tadi muncul karena si koloid itu bisa menyerap, bisa dari air, termasuk substansi-substansi ion-ion yang ada di sekelilingnya. Akibatnya si koloid tadi jadi bermuatan, dan secara natural, secara alami muatannya adalah negatif.
Ada dua gaya yang biasanya mempengaruhi gerakan dari si koloid ini. Tadi gaya tolak menolak tadi ya, electrostatic repulsion. Jadi dia penolakan ya, penolakan elektrostatik, dan gaya intermolekular atau van der Waals force. Jadi gaya van der Waals ini ya. Ini bukan kapal yang tenggelam itu ya, itu Van der Wijk. Ini beda lagi, ini Van der Waals. Kan yang jualan es krim ini ya. Jadi ini nggak tenggelam nih Van der Waals ini, malah jualan es krim. Atau ini malah jadi jualan gaya, ini jadi gaya kok, dari gaya Van der Waals. Nah kita bayangkan yang coklat-coklat di sini, ini adalah koloidnya, di permukaannya itu permukaannya negatif, muatannya negatif, dan dia jadinya tolak menolak seperti ini. Jadi kalian kalau tolak menolak sesuatu, kalian seperti koloid. Nah, bagaimana cara untuk merusak kestabilan dari merusak dalam tanda kutip adalah mengganggu kestabilan. Yang tadi stabil karena dia negatif semua ya, jadi dia stabil kayak gitu terus, tidak berubah posisinya. Dalam misalnya posisi sebagai dia bermuatan negatif dan negatif saling tolak menolak akan tetap seperti itu terus, itu perlu diganggu agar dia bisa diendapkan. Kalau enggak, dia akan gerak terus pecicilan gitu ya koloid ini. Nah, koloid bisa diganggu kestabilannya dengan menetralkan muatannya. Nah, ini ketika muatan netral kan enggak jadi tarik menarik atau tolak menolak, dia akan diam. Biasanya ini menggunakan ion-ion yang positif seperti Na+, Mg2+, aluminium atau besi ini ya. R13 ini bisa untuk menetralkan koloid yang memiliki muatan negatif. Nah, ini untuk menstabilkan, ini ditambahkan bahan-bahan yang ketika dilarutkan di dalam air, dia bisa menghasilkan ion-ion ini. Nah, dengan destabilisasi ini, mungkin saya menyebutnya dari sekarang destabilisasi ya, daripada mengganggu kestabilan berkepanjangan. Haus saya nanti. Jadi dengan destabilisasi ini, koloid itu bisa menjadi agregat. Jadi dia lebih besar gitu nanti ya. Dia akan membentuk agregat gitu. Dan dia bisa perlahan-lahan itu tenggelam. Beda seperti tadi ketika pecicilan karena dia negatif dan negatif ya. Jadi seperti teman-teman gerak ke kiri nyenggol duri, gerak ke kanan nyenggol duri. Kalau nggak gerak tetap kesenggol. Jadi kalau gerak itu ada kesempatan nggak nyenggol. Jadi gerak terus pecicilan gitu. Ini sama. Tapi ketika durinya dihilangkan, teman-teman akan diam. Dan kalau dalam kasus koloid, ini dia bisa menjadi agregat. Nah, koagulan jangan lupa tadi ya, bahan kimia yang dia bisa menjadi perantara proses koagulasi gitu ya. Koagulan bahan kimia, kalau contohnya di slide sebelumnya tadi ya, bahan kimia yang dia memuat atau mengandung bahan atau mengandung ion positif. Koagulan itu bisa digunakan untuk mengurangi gaya elektrostatik tadi, gaya tolak menolak elektrostatik tadi. Nah, gaya tadi bisa dihilangkan karena koagulan itu dia bisa menghasilkan ion positif. Sebagai contoh yang ada di bawah ini, dia menggunakan Al3 ini ya. Awalnya dia negatif semua, sekarang dia lebih stabil. Karena apa? Karena dia sudah ada ion positifnya di sini. Al3 ini nempel di satu elektron, berarti masih sisa 2. Dia bisa menstabilkan yang 2 yang lain. Jadi ini dia bisa membuat si koloid ini tidak bermuatan ya, tidak bermuatan. Nah, ada cara lain selain menambahkan koagulan tadi ya, selain menambahkan bahan-bahan kimia tadi untuk destabilisasi koloid, yaitu dengan penambahan polimer. Biasanya polimer ini berisi karbon, rantai karbon yang sangat panjang, dengan sisi aktif seperti amina, atau nitrogen, atau sulfat. Jadi ada gugus aminanya, atau gugus nitrogen, atau gugus sulfatnya, sepanjang rantai karbon tersebut, di mana gugus-gugus tersebut merupakan gugus yang aktif gitu ya. Nah, contohnya gambar di sebelah kanan yang atas ini bukan batu atau apa, kotoran kelinci ya, atau kotoran kambing. Ini contohnya yang kayak batu ini adalah koloidnya. Sedangkan yang warna-warni ada biru, merah, ini bukan tasbih ya. Ini adalah polimernya. Nah, polimer-polimer ini ditempeli, digabungkan, dikombinasikan dengan
gugus-gugus aktif ini, sisi aktif dari gugus amina, gugus nitrogen atau gugus sulfat. Nah, kalau contoh di bawahnya ini awalnya yang A ini ya, dia seperti akar ya, ini akar rumput nih. Dia gugus aktifnya dia bisa berikatan dengan si koloid, dia mulai nempel satu persatu dan akhirnya dia bisa menempel di banyak koloid dan menjadikan si koloid itu dirangkul gitu ya. Seperti kalau teman kalian baru galau itu dirangkul. Nah ini juga sama. Kok si polimer ini merangkul koloid-koloid yang sedang galau. Kayaknya galau, jadi bisa dirangkul. Nah ini ketika dia sudah dirangkul jadi satu, si koloid ini akan mengendap perlahan-lahan. Karena kan jadi berat ini ya. Ya kalian nggak usah mempraktekkan kalian merangkul temannya terus ditimbang, jelas lebih berat. Ini juga sama. Ini dirangkul oleh polimer terus ditimbang. Kok ditimbang? Terus dia pelan-pelan mengendap. Nah, pada sistem koloidal, jadi di sistem koloid itu biasanya dalam bentuk tersuspensi. Jadi dia terstabilkan dalam bentuk suspensi. Dia nggak mengendap. Karena tadi ya gaya elektrostatik antar koloid itu sendiri. Nah, ini koloid ini akan tetap tersuspensi dan tidak akan berubah kedudukan, tidak akan berubah posisi, tidak akan berubah menjadi baja hitam. Enggak, tidak akan berubah jadi berat atau dia diam terus mengendap, enggak. Koloid ini dia hanya akan bisa diam kalau misal muatannya diganggu. Jadi selama dia tidak diganggu, akan dia gaya elektrostatiknya itu tetap, tolak menolaknya itu tetap karena dia negatif semua, dia akan tetap seperti itu. Tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Tidak bisa berubah, dia jadi mengendap, itu nggak bisa. Nah, biasanya koagulan yang digunakan itu biasanya aluminium sulfat atau garam-garam iron, garam-garam besi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, ini di sebelah kanan ini ya. Ketika koagulan itu ditambahkan, impurities ini adalah pengotor atau tadi bisa kita sebut koagulan gitu ya. Ini koagulan itu distabilkan dan dia membentuk endapan gitu ya. Jadi si koagulan itu dia menempel pada si koloid tadi, bahan-bahan yang dia bermuatan positif tadi, dia menjebak atau memerangkap si koloid tadi sehingga yang diperangkap bisa banyak gitu ya. Sehingga dia menyatu dan akhirnya menjadi endapan. Alhasil apa? Alhasil airnya menjadi bening. Seperti itu untuk prinsip dari kerja koagulasi. Nah, ada faktor-faktor penting yang mempengaruhi koagulasi pada air atau pada air limbah ini ya. Yang pertama, faktor-faktornya jelas adalah kekeruhan. Ini akan mempengaruhi jumlah dan keefektifan penambahan koagulan. Lalu yang kedua adalah padatan terlarut. Jadi tadi kekeruhan, yang kedua adalah padatan terlarut. Jadi ini ada padatan-padatan yang dia ikut terlarut di dalam air. Lalu yang ketiga adalah temperatur, lalu ada pH, lalu ada konsentrasi dan komposisi kation dan anion di dalam air sendiri. Jadi tidak hanya koloid ya, karena tadi di lingkungan air itu juga ada ion-ion, jangan lupa. Selain ada kalian, misal kalian juga renang gitu ya, kalian juga ada nanti di situ. Kalian ikut terpresipitasi nanti kalau kelamaan renang. Nah, lalu durasi dan komposisi ya, atau dosis dia koagulannya berapa. Jadi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan destabilisasi kita terhadap air yang menjadi objek destabilisasi gitu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ketika kita ingin menjernihkan air, kita ingin membersihkan air, itu kita perlu memperhitungkan dengan betul faktor-faktor ini. Jangan sampai dilupakan. Misal kondisinya ekstrim dingin atau kondisinya ekstrim panas, nah ini apakah dia efektif? Ya kita kita perhitungkan dulu. Apakah koagulan kita itu mendukung untuk kondisi lingkungan seperti ini atau tidak? Baik, itu yang bisa saya sampaikan.
Silahkan jika ada pertanyaan bisa bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, enggak, nanti bisa bertanya sama saya. Bisa langsung capri saja atau bisa telepon kalau punya pulsa. Kalau enggak ada punya pulsa, ya bisa lewat WA atau SMS atau kalian kalau baru gabut gitu ya nulis surat ini ya, jawab pertanyaannya dikirimkan lewat surat. Baik, kita tutup pertemuan pada kali ini, pada pertemuan ini, pada diskusi hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.